Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang keberagaman pekerjaan yang membuat hidup lebih mudah. Siapkan dan buka buku kalian ya, tematik kelas 3, tema 7, subtema 2, PPKN. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh. Tahukah kamu proses dalam membuat pakaian? Bagaimana bahan diolah hingga menjadi pakaian? Siapa saja yang berperan dalam menghasilkan pakaian? Mari kita pelajari bersama-sama. Keberagaman pekerjaan membuat hidup lebih mudah. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Namun, bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Maka, jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering. Kayu dipukul-pukul hingga tipis. Kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah pada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Banyak orang yang berperan dalam pembuatan pakaian. 1. Tanaman kapas ditanam oleh petani. 2. Kapas dikirim ke pemintal untuk dibuat menjadi benang. 3. Benang kemudian dikirim ke penenun untuk dibuat kain. Setelah menjadi kain, desainer membuat pola pakaian. 5. Kain dijahit oleh penjahit sesuai pola yang dibuat oleh desainer. 6. Pakaian yang sudah jadi dipajang di toko untuk dijual oleh pedagang. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Dari gambar ini, kita bisa melihat manfaat keberagaman pekerjaan dalam pembuatan pakaian. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja, kita dapat menghasilkan uang. Uang tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan dan membiayai pendidikan. Jenis pekerjaan ada 2, yaitu 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari pekerjaan.
Pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain: petani bekerja di sawah dengan menanam sayur dan lain-lain. Hasil pekerjaannya berupa beras, buah-buahan, sayur mayur, dan lain-lain. Hasil tersebut sebagian dijual untuk mendapatkan uang dan sebagian dikonsumsi sendiri. Nelayan menangkap ikan di laut atau sungai. Kemudian hasilnya dijual untuk mendapatkan uang. Penjahit membuat pakaian dan memperoleh upah setelah jahitan selesai. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan tidak hanya menghasilkan barang, tapi dapat juga menghasilkan jasa. Misalnya, guru memberikan ilmu, dokter mengobati pasien yang sakit, pilot menerbangkan pesawat terbang, tukang cukur mencukur rambut, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan tadi tidak menghasilkan barang, tapi memberi pelayanan kepada orang lain. Dan mereka dibayar atas jasa atau layanan yang telah diberikan. 3. Contoh pekerjaan dan tugas yang dilakukan. 1. Petani kapas tugasnya menanam kapas, hasilnya kapas. Petani tugasnya menanam padi, hasilnya padi. 3. Penjahit tugasnya menjahit pakaian, hasilnya pakaian. 4. Pedagang tugasnya menjual barang, hasilnya layanan atau jasa yang memuaskan. 5. Guru tugasnya mengajar siswa, hasilnya ilmu. 6. Dokter tugasnya menyembuhkan pasien, hasilnya pasien sembuh. 7. Arsitektur tugasnya menggambar sketsa, hasilnya sketsa, maket, dan bangunan. 8. Pelukis tugasnya membuat lukisan, hasilnya lukisan. 8. Wartawan tugasnya mencari berita, hasilnya informasi. 10. Masinis tugasnya menjalankan kereta, hasilnya penumpang sampai ke tempat tujuan. 11. Tentara tugasnya menjaga pertahanan negara, hasilnya negara aman. 12. Pengrajin gerabah tugasnya membuat gerabah, hasilnya vas, piring, gelas, dan lain-lain. 13. Tukang kayu tugasnya membuat perabotan rumah tangga, hasilnya kursi, meja, lemari, dan lain-lain. 14. Peternak tugasnya memelihara hewan ternak, hasilnya daging dan telur. 15. Badut atau pelawak tugasnya menghibur, hasilnya masyarakat terhibur. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang lainnya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.